Halo, jika teman-teman akan melakukan wawancara sebagai manajer procurement atau purchasing atau buyer, pastikan kita mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan mampu menjawabnya dengan tepat, sehingga mendapatkan top skor dari interview yang dilakukan. Berikut saya akan sampaikan tips and trik berdasarkan pengalaman saya sebagai procurement hampir 10 tahun di proyek dengan owner atau klien oil dan gas serta perusahaan tambang terbesar di Indonesia. So, please saksikan dari awal sampai akhir agar tidak miss informasi, dan jangan lupa like and subscribe serta komen di bawah jika teman-teman ada pertanyaan agar kita dapat sama-sama berkembang. Thank you. Pertanyaan pertama dalam interview sebagai manajer pengadaan, buyer, atau procurement officer, perlu kita pastikan kita mendemonstrasikan skill dan atribut berikut. Pertama, kita atau teman harus menunjukkan skill dan kemampuan untuk dapat bernegosiasi dengan fokus dan dasar yang jelas pada spesifikasi teknikal, term komersial, dan anggaran yang akan menjadi tanggung jawab kita selama proses pengadaan. Yang kedua, kita juga harus memahami proses pengadaan mulai sampai akhir dan memiliki kemampuan untuk memprakarsai rencana yang terorganisir untuk kemajuan dan menyelesaikan semua proyek sesuai ruang lingkup kita. So, jadi kita harus memahami proses pengadaannya. Ketiga, Anda harus dapat mengidentifikasi kebutuhan pengadaan dan mencari berbagai usaha patungan pemangku kepentingan, termasuk eksternal jika dimungkinkan, untuk mengurangi biaya dan juga kuantitas pesanan minimum jika dipersyaratkan. Yang keempat, pengadaan jelas membangun hubungan positif dengan persediaan dan stokis untuk membuat seluruh proses dan siklus pembelian lebih efisien dan efektif, dan kemudian sepenuhnya mengelola proses pengadaan dari mulai awal hingga akhir, sehingga teman-teman juga harus memiliki keterampilan manajemen proyek. Oke, mari kita beralih ke pertanyaan yang biasa akan ditanyakan ketika proses interview, dan tentu saja beserta jawaban yang mencakup poin-poin di atas. Pertanyaan pertama, ceritakan diri Anda dan mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami sebagai manajer pengadaan atau procurement officer. Inilah jawaban yang saya sarankan. Saya seorang pekerja keras dan teliti, manajer dan individu yang terorganisasi dengan cermat dan sangat bangga dengan pekerjaannya. Telah berpengalaman hampir 10 tahun sebagai procurement dengan klien oil, gas, dan tambang terbesar Indonesia. Sekarang, saya tidak hanya merasa sangat bersemangat dengan pekerjaan yang saya lakukan, tapi saya juga menikmati pembelajaran terus-menerus dan berkembang. Dalam peran, saya ingin bekerja di perusahaan Anda sebagai manajer procurement atau buyer. Karenanya saya merasa mempunyai kualitas untuk melakukan setiap proyek atau tugas pengadaan ke standar yang sangat tinggi. Saya yakin jika Anda mempekerjakan saya dalam pengadaan ini, Anda akan terkesan dengan etika kerja yang kuat dan juga kemampuan saya untuk mengikuti pengadaan ketat. Dengan kata lain, kita menggunakan kata kunci dan frase yang kuat yang menurut saya sangat penting ketika menjawab pertanyaan tentang sifat ini, sebagai tentu saja peran kita di tingkat manajemen. Pertanyaan berikutnya, keterampilan dan kualitas apa yang Anda miliki sehingga Anda merasa cocok sebagai manajer pengadaan? Jadi pertanyaan ini menilai kemauan apakah kita sudah membaca spesifikasi dan tahu apa yang diminta untuk menjelaskan tugas secara bertanggung jawab dan dengan standar depan. Oke, di sini kita mulai. Jawabannya, saya percaya saya memiliki 7 keterampilan dan kualitas utama yang cocok untuk peran dalam pengadaan ini. Pertama, mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber penawaran terbaik. Kedua, kemampuan untuk bernegosiasi.
ketiga, kemampuan bekerja berkolaborasi baik itu tim internal maupun eksternal. Keempat, keterampilan manajemen proses pengadaan yang efektif. Kelima, perhatian terhadap detail. 6, problem solver. Terakhir, hasrat untuk continuously belajar dan develop serta meningkatkan skill. Kuncinya, keterampilan dan atribut yang Anda miliki akan bermanfaat bagi mereka dalam peran kita sebagai tim pengadaan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan berbagai tahapan dari proses pengadaan yang efektif. Ya tentu saja di sini saya akan berikan berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan proyek pengadaan di masa lalu. Teman-teman mungkin pengalaman sendiri yang dapat teman-teman sesuaikan dan tambahkan. Di sini adalah jawaban yang saya sarankan, ada 10 tahap efektif. Pertama, mengidentifikasi dari spesifikasi dari barang, produk, atau resources. Kedua, mengeksplor dan merilis pilihan dari sumber-sumber. 3, menegosiasikan harga dan termnya. Keempat, membuat kontrak. 5, pengiriman barang. Keenam, produk dan sumber daya. 7, expediting. 8, proses inspeksi. 9, sign atau routing. Dan terakhir 10, feedback dari user terhadap pemakaian. Pertanyaan selanjutnya, apa aspek yang paling sulit dari procurement? Ya, sebagai manajer procurement atau tim pengadaan bertanggung jawab untuk mendeliver proyek tepat waktu sesuai dengan spesifikasi dan juga tentu saja harus memenuhi aspek budget. Dalam proses sebagai bagian dari tanggung jawab tentu juga bergantung dari banyak orang. Kadangkala ada yang mengecewakan atau tidak sesuai dengan kita inginkan. Jadi ya suka tidak suka kita harus membangun positif relationship, ya mulai dari koneksi yang efektif sampai menggapai goal dan semangat yang sama. Kelima, skill yang paling penting dalam peran kita sebagai procurement. Tentu saja planning dan eksekusi yang efektif dalam perencanaan metode dan source tepat, efektif dan efisien serta dijalankan secara konsisten. Tentu saja agar berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati harus komunikasi yang baik dengan lintas departemen, dengan membuat prioritas timeline yang jelas sehingga sekuen kerja yang direncanakan berjalan dengan smooth. Nah, dalam tahap mengeksekusi strategi kita perlu memperhatikan, pertama, selalu berpatokan pada data. Kedua, lakukan assessment pada proses. Jadi saya percaya saya memiliki kemampuan keterampilan itu yang menjadikan saya dapat diandalkan untuk memberi hasil yang fantastis pada anggaran dan schedule yang direncanakan. Sehingga ini merupakan jawaban dalam yang menunjukkan teman-teman memahami keterampilan skill yang diperlukan untuk mengelola proses itu. Oke, saya harap konten ini bermanfaat dan teman-teman mendapatkan gambaran dalam persiapan interview pekerjaan. Demikian, jika ada pertanyaan atau ingin dibahas topik yang ingin dibahas, please komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita makin semangat dan berkembang. Terima kasih. Terima kasih banyak dan saya berharap yang terbaik dalam pencarian. Dah.